dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwana ayyuna ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Saudara-saudaraku, para pemirsa yang dicintai Allah, pada pertemuan kali ini saya mau menerangkan keistimewaan orang yang berpuasa. Yang pertama, di awal sudah saya singgung bahwa orang yang berpuasa itu adalah orang istimewa, di mana pahalanya tidak ada orang yang tahu, hanya Allah yang tahu. Yang kedua, Rasulullah bersabda, likulli shaimin farhatani, farhatun inda iftar wa farhatun inda liqa'i rabbih. Orang yang berpuasa itu diberi dua kebahagiaan oleh Allah. Yang pertama, bahagia ketika berbuka puasa. Berbuka puasa itu pokoknya apa saja yang halal boleh. Boleh. Tempe halal boleh, tahu halal boleh, ayam halal boleh, sate halal boleh, tekwan halal boleh, cincau halal boleh, istri halal juga boleh. Kapan Pak maghrib? Ya jangan istri habis maghrib nafsu men. Ya walaupun boleh habis isya lah. Tapi itu bahagia sekali, karena saat tadi saya katakan orang haus paling nikmat minum itu ketika sangat haus sekali. Begitu juga orang makan paling nikmat ketika lapar sekali. Lah yang kedua, diberikan kebahagiaan nanti bagi orang-orang yang berpuasa, diberikan kenikmatan yang paling tinggi di surga. Orang masuk surga itu diberikan kenikmatan oleh Allah macam-macam, itu sudah nikmat, ya, nikmat. Tetapi ada yang paling nikmat di surga, yaitu apa? Saat diberi kesempatan wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah, yaitu diberi kesempatan Allah bisa melihat Allah dengan sesungguhnya. Digambarkan oleh Rasul bagaimana ketika ditanya sahabat melihat Allah itu nanti di surga. Kata Rasul, seperti kamu melihat bulan purnama. Tapi jangan kamu bayangkan berarti Allah itu bulat seperti bulan purnama. Tidak. Tapi kejelasan kita melihat Allah tidak dengan mata ini, tapi dengan mata basirah, mata batin, itu jelas sekali seperti jelasnya melihat bulan saat bulan purnama. Nah, orang-orang yang dijamin oleh Allah mendapat kebahagiaan, pasti nanti dapat kebahagiaan, bisa melihat langsung Allah seperti itu, yaitu orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan dengan tulus dan ikhlas. Itu jaminan bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudaraku yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW juga bersabda, u'tiyat ummati khamsa khisalin fi syahri Ramadan lam tu'tihunna ummatan qablaha. Kata Rasulullah, umatku di bulan Ramadan itu diberikan 5 keistimewaan
Yang 5 itu belum pernah diberikan Allah kepada umat-umat yang lain. Yang pertama, halufu fammis shaimi atyabu 'indallah min rihil miski. Awas, ini jangan diartikan letterlek. Kalau arti letterleknya bau basin atau tidak sedap, bau tidak enak mulutnya orang puasa itu lebih wangi dibanding minyak misik. Awas ini. Saya nggak percaya kalau ada orang ngomong hanya itu tidak diteruskan lagi. Nggak ada. Bau basin kok tetap lebih wangi, itu nggak ada, tetap wangi minyak wangi. Maknanya bukan itu, tetapi takwilannya adalah la khalufu fammis shaimi atyabu min rihil miski. Maknanya adalah walaupun orang berpuasa ini mulutnya bau, katakanlah sampai baunya tidak enak, itu pahalanya masih lebih besar dibanding pahala kesunatan memakai minyak wangi dari misik. Minyak wangi itu paling wangi yang disukai Nabi misik. Kalau orang Arab nyebutnya kesturi. Kesturi itu minyak wangi yang dioles-oleskan kiswah Ka'bah itu. Nah, kalau sampean belum pernah nengok Ka'bah sesungguhnya, mudah-mudahan nanti bisa ke sana nengok Ka'bah. Itu minyak kesturi. Itu sunnahnya nilainya paling besar minyak wangi itu. Tapi dibanding dengan bau mulut yang tidak sedap dari orang puasa, itu pahalanya masih lebih bagus bau mulutnya orang yang berpuasa. Maksudnya apa? Orang berpuasa itu saking ikhlas tulusnya kepada Allah, sampai katakanlah lupa tidak sikat gigi, lupa malamnya tidak kumur, lupa sampai akhirnya mulutnya jadi bau, itu masih jauh lebih bagus daripada tidak puasa walaupun memakai minyak wangi misik. Kedua, wa tastaghfiru lahum al malaika hatta yuftiru. Setiap hari dari mulai subuh sampai maghrib, orang-orang yang berpuasa itu dibantu oleh para malaikat semuanya memohonkan ampun kepada Allah pada orang-orang yang berpuasa. Subhanallah. Berarti orang yang berpuasa ikhlas itu dosanya betul-betul bersih karena dibantu dimohonkan ampun oleh para malaikat. Yang ketiga, wa tusfadu fihi mardatus syayatin. Ketika orang itu puasa, maka oleh Allah akan dijauhkan dari setan-setan yang mengganggu kalau betul ikhlas. Lu apa berarti Ramadan gak ada setan? Ya ada. Buktinya banyak juga yang gak berpuasa. Artinya kita yang mau berpuasa ikhlas tulus kepada Allah, lubang-lubang setan untuk menggoda kita itu semakin sulit. Nah, semakin sulit. Tapi kalau puasanya itu hanya abal-abal, ya masih mudah dimasuki setan. Apalagi puasanya hanya karena tujuannya apa? Diet misalnya, bukan karena Allah ya. Tujuannya pengen langsing, tujuannya hanya pengen ditaksir orang ya. Yang bukan karena Allah itu masih mudah dimasuki setan. Yang keempat, wa yuzayyinullahu ta'ala kulla yaumin al-jannata. Pada bulan puasa ini rupanya Allah itu mengerahkan kepada para malaikat untuk merenovasi, memperbaiki, menghias-hias surga. Nah, makanya tadi di awal saya terangkan atau kita itu niru menyambut bahagia datangnya bulan Ramadan, rumah dibersihin, rumput dicabutin, yang cat-cat kusam dicat lagi, semua dijadikan bersih karena ternyata meniru Allah. Di bulan puasa ini pula Allah itu menghias-hias surga, selalu ditambah perhiasannya, dipercantik.
Berarti orang yang mau berpuasa sama dengan dia juga menghias surga untuk dirinya sendiri. Yang kelima, wa yaqulu yushiku ibadis salihun ayakufa anhum as-su'a wal adha wa yaghfiru lakum fi akhir lailatin minhu. Allah berkata, hampir semua hamba-hambaku yang soleh pada bulan puasa semua akan saya jaga, saya jauhkan dari perbuatan-perbuatan maksiat, perbuatan-perbuatan buruk, dan dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah 5 keistimewaan yang juga disampaikan Nabi, di samping 2 keistimewaan yang disampaikan oleh Allah tadi melalui hadis qudsi. Mudah-mudahan kita bisa meraih apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita berdoa. Allahumma lakas sumna wa bika amanna wa ala rizqika afdalna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hadanallahu wa iyyakum ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.